Putriku memaksaku menandatangani akta pindah rumah dan mengejekku. Sekarang kamu jadi tunawisma. Namaku Sari, seorang ibu berusia 53 tahun. Aku pikir setelah bertahun-tahun berjuang sendirian membesarkan anakku, hidupku akhirnya akan tenang. Tapi ternyata, yang paling menyakitkan bukanlah ditinggalkan oleh suami, melainkan dikhianati oleh darah daging sendiri. Anakku satu-satunya bernama Nadia, gadis cantik dan cerdas yang dulu selalu memelukku setiap malam sebelum tidur. Dulu, setiap kali dia menangis, aku yang menenangkannya. Tapi kini, setiap kali aku menangis, dia yang menjadi penyebabnya. Semuanya bermula ketika suamiku meninggal 5 tahun lalu. Rumah yang kami tinggali, peninggalan orang tuaku, menjadi satu-satunya tempat yang tersisa untukku. Sebuah rumah sederhana, tapi penuh kenangan dan cinta. Namun sejak Nadia menikah dengan pria bernama Rizal, segalanya berubah. Dia mulai jarang pulang, dan ketika datang, ucapannya selalu bernada tinggi. Katanya, aku terlalu tradisional, terlalu miskin, terlalu menyusahkan. Aku masih ingat hari itu, sore yang mendung, udara dingin, tapi kata-katanya jauh lebih menusuk daripada hujan yang turun di luar. Aku ingin kamu tanda tangani ini, Bu, katanya sambil meletakkan beberapa lembar kertas di meja makan. Akta pindah rumah. Rumah ini akan atas nama aku dan Rizal sekarang. Aku terdiam. Jantungku berdetak keras. Apa maksudmu? Nah, rumah ini rumah keluarga kita. Rumah ini dari kakekmu. Justru karena itu, potongnya kasar. Aku sekarang kepala keluarga. Sudah waktunya kamu berhenti hidup di masa lalu. Rumah ini akan kami jual dan pindah ke tempat yang lebih layak. Aku menatap matanya. Mata yang dulu penuh kasih kini tampak asing dan dingin. Nadia, kamu sadar apa yang kamu katakan? Dia menghela napas panjang, seolah lelah mendengarku. Bu, aku capek. Aku sudah dewasa. Aku punya kehidupan sendiri. Aku nggak bisa terus mikirin kamu. Kamu itu cuma bikin malu. Tahu? Malu. Aku yang melahirkan, membesarkan, dan memberinya segalanya. Kata itu menamparku begitu keras sampai aku kehilangan suara. Rizal hanya berdiri di belakangnya, bersedekap, tersenyum miring, tatapan penuh kemenangan. Aku tahu, dialah dalang di balik semuanya. Nadia, kamu tahu rumah ini satu-satunya tempat yang ibu punya. Kataku gemetar. Kalau kamu ambil ini, ibu mau tinggal di mana? Dia menatapku dingin, lalu berkata dengan nada mengejek. Di mana saja. Sekarang kamu jadi tunawisma. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Tapi mereka hanya berdiri di sana, melihatku seperti aku ini beban yang harus segera dibuang. Hari itu, aku dipaksa menandatangani dokumen itu. Tanganku gemetar, hatiku hancur. Setiap tanda tangan terasa seperti menggoreskan luka di jiwaku sendiri. Begitu selesai, Nadia menutup map itu dengan senyum puas. Akhirnya selesai juga. Oh iya, Bu, tolong jangan tinggal di sini lama-lama. Besok kontraktor datang buat survei. Aku tidak percaya apa yang baru saja ku dengar. Rumah yang dulu penuh tawa kini menjadi tempat yang mengusirku. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Foto keluarga di dinding menatapku seolah menanyakan, "Di mana salahmu, Sari? Apa kamu terlalu mencintai anakmu sampai lupa menjaga dirimu sendiri?" Aku menatap langit-langit. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak marah. Belum. Tapi di dalam hatiku mulai tumbuh sesuatu. Bukan dendam, tapi keinginan untuk membuatnya sadar. Keesokan paginya, aku mengemasi beberapa pakaian. Setiap baju yang kulipat terasa seperti mengubur kenangan. Aku memeluk bantal tempat Nadia dulu tidur saat masih kecil. Harumnya sudah hilang, digantikan bau dingin dan asing. Sebelum keluar rumah, aku sempat menatap dinding ruang makan. Masih ada bekas tinggi badan Nadia yang kukur setiap ulang tahunnya. Aku menyentuhnya perlahan, lalu berbisik, "Kau mungkin sudah besar, Nak,
tapi hatimu belum dewasa. Aku melangkah pergi. Langkah yang berat, tapi perlu. Aku tahu, Tuhan tidak akan diam melihat seorang ibu diusir dari rumahnya sendiri. Namun aku tidak tahu bahwa langkah itu akan membawaku pada serangkaian rahasia kelam tentang keluarga kami. Tentang siapa sebenarnya Rizal, dan mengapa dia begitu ingin merebut rumah itu. Dan yang paling mengejutkan, aku akan menemukan rahasia keluarga yang selama ini disembunyikan bahkan oleh suamiku sendiri. Sebuah kebenaran yang akan mengguncang segalanya. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan hati yang hancur. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menolak pijakanku. Aku tak tahu harus pergi kemana, tapi satu hal pasti, aku tidak bisa kembali. Aku berjalan tanpa arah sampai malam tiba. Jalanan mulai sepi, lampu-lampu jalan menyala redup. Aku berhenti di sebuah taman kecil dekat stasiun. Di bangku kayu yang dingin, aku duduk sambil memeluk tas lusuh berisi pakaian. Aku menangis pelan, bukan lagi karena sedih, tapi karena hampa. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Suamiku sudah tiada, dan kini anakku sendiri menyingkirkanku seolah aku tak pernah berarti. Namun di tengah kesunyian malam itu, aku mendengar suara lembut menyapaku. "Ibu, kenapa duduk di sini sendirian?" Aku menoleh. Seorang perempuan paruh baya berdiri di depanku, membawa termos air panas dan beberapa bungkus roti. Wajahnya ramah. Namanya Bu Mira, seorang penjaga warung di sekitar taman. Sejak malam itu, Bu Mira sering membawaku makan. Kadang dia memberiku tempat tidur di warungnya. Aku tidak tahu kenapa dia begitu baik padaku, tapi mungkin Tuhan mengirimnya untuk membuatku tetap kuat. Suatu malam, saat kami berbincang, Bu Mira berkata, "Bu Sari, saya kenal dengan seseorang yang mungkin bisa bantu ibu. Namanya Pak Arman. Dia notaris. Dia sering bantu orang yang ditipu soal rumah atau warisan." Hatiku tergerak. "Warisan?" tanyaku pelan. "Maksudnya?" "Ya," kata Bu Mira. "Kalau rumah itu milik orang tua ibu, mungkin ada surat asli yang masih bisa dibuktikan secara hukum." Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku teringat laci tua di kamar suamiku dulu. Laci itu selalu dikunci, dan aku tidak pernah tahu isinya. Suamiku bilang, "Kalau aku sudah tiada, jangan pernah buka itu, Sari. Biarkan tetap terkunci." Tapi sekarang, aku mulai curiga. Apa mungkin di dalam laci itu ada sesuatu tentang rumah itu? Keesokan harinya, aku memberanikan diri kembali ke rumah itu diam-diam. Rumahku sendiri, tapi kini terasa seperti rumah orang lain. Dari kejauhan, aku melihat Nadia dan Rizal berbicara dengan seorang pria berpakaian rapi, mungkin agen properti. Aku menunggu mereka pergi. Begitu mobil mereka menjauh, aku menyelinap masuk lewat pintu belakang yang dulu hanya aku yang tahu cara membukanya. Rumah itu berantakan, tapi masih menyimpan aroma masa lalu. Aku berjalan menuju kamar suamiku, membuka laci tua itu dengan kunci kecil yang selalu kusimpan di dompet. Di dalamnya ada beberapa dokumen kuno, foto-foto lama, dan sebuah amplop coklat yang sudah menguning. Tulisannya, "Untuk Sari, jika aku tidak ada." Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada surat dan beberapa sertifikat tanah, termasuk rumah ini. Tapi yang membuatku membeku adalah nama yang tercantum di sana. Bukan hanya namaku, tapi juga nama seseorang yang tidak kukenal. Rizal Pratama. Hatiku berdebar. Bagaimana mungkin? Nama menantuku tercantum di surat lama yang ditulis jauh sebelum dia menikah dengan anakku. Aku membaca surat itu perlahan. Tulisan tangan suamiku bergetar tapi jelas. "Sari, jika kau membaca ini, artinya aku sudah tiada. Aku menyesal karena tidak pernah jujur padamu. Rizal adalah anak kandungku dari masa lalu. Aku tidak pernah bisa mengakuinya, karena pernikahanku denganmu sudah terjadi. Maafkan aku." Aku menjatuhkan surat itu. Dunia seakan berhenti berputar. Rizal, anak suamiku sendiri? Itu berarti Nadia menikah dengan saudara tirinya.
Tubuhku gemetar hebat. Aku merasa ingin muntah. Inikah rahasia keluarga yang selama ini disembunyikan? Rahasia yang menghancurkan keluarga kami sepenuhnya? Aku duduk di lantai, memegangi dada yang sesak. Semua kepingan mulai menyatu di kepalaku. Alasan Rizal ingin merebut rumah itu. Alasan dia selalu tampak membenciku sejak awal. Dia ingin mengambil kembali apa yang menurutnya milik darahnya. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Marah, jijik, takut. Semuanya bercampur. Tapi satu hal pasti, aku tidak bisa diam lagi. Keesokan harinya aku menemui Pak Arman, notaris yang disebut Bu Mira. Aku menceritakan semuanya, termasuk surat dan sertifikat itu. Ia membaca dengan serius, lalu mengangguk pelan. Ini bukti kuat, Bu Sari, katanya. Kalau benar ini surat asli dari almarhum suami ibu, maka kepemilikan rumah itu sah atas nama ibu, bukan Rizal. Aku merasa ada sedikit harapan di dada. Namun Pak Arman menatapku tajam. Tapi, kalau benar Rizal adalah anak kandung almarhum, situasi ini bisa rumit. Karena itu berarti ada aib keluarga yang selama ini tertutup. Aku menunduk. Ya, aib keluarga. Itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi kali ini aku tidak peduli. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya ingin keadilan. Hari berikutnya, aku mengirim salinan surat itu ke Nadia lewat pesan singkat. Tidak ada kata-kata, hanya foto surat itu. Tak sampai sejam, Nadia menelepon dengan suara panik. Bu, dari mana ibu dapat itu? Siapa yang kasih? Aku hanya menjawab dengan tenang. Dari ayahmu, lewat kebenaran yang selama ini kamu tolak. Dia menangis. Tapi tangisan itu tidak lagi menyentuhku seperti dulu. Aku sudah terlalu hancur untuk bersimpati. Malam itu, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kalau kau buka mulut tentang masa lalu itu, kau akan menyesal, Sari. Aku tahu siapa pengirimnya. Rizal. Ancaman itu justru membuatku semakin yakin bahwa aku berada di jalur yang benar. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan seorang wartawan lokal bernama Dika. Aku menceritakan kisahku padanya, dan dia terkejut mendengar bahwa kasus semacam ini masih terjadi. Aku ingin dunia tahu, kataku pada Dika, bahwa kadang pengkhianatan terburuk datang bukan dari orang asing, tapi dari keluarga sendiri. Dika setuju menulis tentang kisahku, tapi dengan nama samaran. Aku tidak peduli reputasi. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Saat berita itu terbit, gemparlah kota kecil tempat kami tinggal. Semua orang mulai membicarakan keluarga kami. Cerita gelap keluarga kami menyebar cepat, dan Nadia tak tahan dengan tekanan itu. Dia datang menemuiku, wajahnya pucat, matanya sembab. Bu, tolong, hentikan semuanya. Aku nggak kuat lagi. Aku menatapnya dalam-dalam. Sekarang kamu tahu rasanya dihancurkan oleh orang yang kamu percayai. Dia terisak. Aku nggak tahu, Bu. Aku pikir Rizal orang baik. Aku nggak tahu dia, saudara tiriku sendiri. Aku memejamkan mata. Kamu memilih percaya padanya daripada pada ibumu sendiri. Dia berlutut di depanku, menangis sejadi-jadinya. Tapi luka di hatiku terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan air mata. Beberapa minggu berlalu. Rizal menghilang entah kemana. Polisi mulai menyelidiki kasusnya setelah Dika menemukan bukti bahwa dia juga menipu beberapa orang lain. Sementara itu, Nadia kembali ke rumahku, rumah kami. Tapi kali ini dia datang bukan untuk mengusir, melainkan meminta izin untuk tinggal bersamaku lagi. Aku diam lama sebelum menjawab. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Nak, ini tempat cinta dan luka bersemayam. Kalau kamu mau tinggal, kamu harus belajar menghargainya. Dia mengangguk pelan, dengan mata masih basah. Aku akan belajar, Bu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menyalakan kembali lampu ruang tamu.
Rumah itu terasa hangat lagi. Tapi di dalam hatiku, aku tahu cerita ini belum berakhir. Karena setiap drama keluarga selalu menyimpan satu bab terakhir. Bab yang menentukan apakah cinta masih bisa mengalahkan pengkhianatan. Dan aku belum tahu jawaban itu. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang aneh. Nadia tinggal bersamaku lagi. Tapi hubungan kami tidak seperti dulu. Ada jarak, ada rasa bersalah, ada luka yang belum kering. Setiap pagi, aku melihatnya termenung di dapur sambil memandangi cangkir teh yang tak disentuh. Aku tahu pikirannya masih terjebak pada masa lalu, pada dosa yang tanpa sengaja ia lakukan. Aku tidak pernah lagi menyinggung tentang Rizal di depannya. Tapi kadang, di malam hari, aku mendengar dia menangis pelan di kamarnya. Aku pun sering terbangun, memandangi foto suamiku di meja. "Kenapa kau sembunyikan semuanya dariku, Danu?" bisikku lirih. "Kalau kau jujur sejak awal, mungkin semua ini takkan terjadi." Suatu sore, seorang laki-laki datang ke rumah. Ia memperkenalkan diri sebagai Bima, adik tiri suamiku. Aku bahkan tidak tahu kalau suamiku masih punya saudara lain. Wajahnya serius, tapi matanya teduh. Ia berkata pelan, "Bu Sari, saya tahu tentang surat itu. Rizal datang ke saya beberapa bulan sebelum semua ini terjadi." Aku menegang. Apa maksudnya? "Dia tahu dia anak Pak Danu jauh sebelum menikahi Nadia," ujar Bima. "Dia datang ke saya, meminta dokumen tentang masa lalu. Katanya, dia ingin mengklaim haknya atas warisan." Aku memegangi dada. Jadi dia tahu dan tetap menikahi Nadia. Bima mengangguk berat. Dia bilang, itu bagian dari rencananya untuk balas dendam. Dia menyalahkan Pak Danu karena tidak pernah diakui sebagai anak. Kepalaku berputar. Pengkhianatan keluarga ini ternyata jauh lebih dalam daripada yang kukira. Aku hampir tak bisa bernapas. "Lalu sekarang di mana dia?" tanyaku. "Dia kabur keluar kota," jawab Bima. "Tapi saya dengar dia mulai sakit-sakitan. Ada penyakit yang sudah lama dia derita." Aku terdiam. Dalam hatiku muncul campuran antara marah, iba, dan bingung. Aku tidak tahu apakah aku harus mendoakannya atau melupakannya. Malam itu aku duduk di beranda rumah. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Nadia keluar membawa selimut dan menutupkannya di pundakku. "Bu, aku tahu aku nggak bisa hapus semua kesalahanku," katanya pelan. "Tapi bolehkah aku mulai dari awal lagi?" Aku menatap wajahnya yang kini lebih dewasa. "Kamu sudah mulai, Nak. Dengan menyesal, kamu sudah melangkah setengah jalan menuju pengampunan." Dia menunduk dan menangis lagi, tapi kali ini tangisannya terasa jujur. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena sadar. Beberapa minggu kemudian, surat datang dari alamat tak dikenal. Di dalamnya hanya ada sepucuk amplop kecil berisi foto lama. Foto suamiku muda bersama seorang perempuan dan bayi. Di belakangnya tertulis, "Aku ingin menebus dosaku. Maaf, Ibu." Aku tahu tulisan itu. Itu tulisan Rizal. Nadia memegang surat itu sambil gemetar. "Bu, dia masih hidup." Aku mengangguk pelan. Mungkin Tuhan belum selesai dengan kisah ini. Hari berganti minggu. Aku berusaha menata hidup lagi. Aku mulai menanam bunga di halaman, membuka warung kecil di depan rumah. Banyak tetangga datang. Sebagian dari mereka tahu kisahku dan merasa iba. Namun, suatu hari, seorang pria asing datang ke warungku. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Butuh waktu beberapa detik untuk mengenalinya. Itu Rizal. Aku menatapnya tajam. "Kau datang untuk apa?" Dia menunduk dalam. "Aku datang bukan untuk minta maaf. Karena aku tahu maaf ibu tidak akan mudah. Aku hanya ingin mengembalikan ini." Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah cincin pernikahan. Cincin milik suamiku yang dulu hilang bertahun-tahun lalu. "Ayah menyimpannya di rumah lama kami," katanya lirih.
Dia selalu menyesal karena tidak bisa mengakuiku di depan semua orang. Tapi aku terlalu buta oleh amarah. Aku hanya bisa menatapnya dalam diam. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaanku saat itu. Aku sakit, Bu. Lanjutnya. Dokter bilang waktuku tidak lama lagi. Aku tidak ingin mati dengan kebencian. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Kenapa harus sejauh ini, Rizal? Kenapa kau memilih jalan dendam? Dia tersenyum lemah. Karena aku ingin ibu merasakan kehilangan yang sama seperti aku dulu. Tapi ternyata, rasa bersalah jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan. Ia berjalan pergi dengan langkah gontai, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk. Beberapa hari kemudian, Nadia menerima kabar bahwa Rizal meninggal di rumah sakit kecil di luar kota. Ia meninggalkan surat terakhir, bukan untuk Nadia, tapi untukku. Ibu, maafkan aku. Aku hanya ingin dikenal sebagai anak. Aku bukan ingin merebut. Aku hanya ingin diakui. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan walau terlambat. Aku membaca surat itu berulang-ulang sampai hurufnya nyaris kabur oleh air mata. Malam itu, aku pergi ke makam suamiku. Aku membawa surat Rizal dan menaruhnya di batu nisan. Kau lihat, Danu, dosa kita akhirnya berakhir di sini. Aku menatap langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku terasa lega, meski masih penuh luka. Beberapa bulan kemudian, hidupku perlahan membaik. Nadia membantuku mengelola warung, dan hubungan kami mulai pulih. Namun kadang, ketika angin malam berhembus, aku masih mendengar bisikan masa lalu, suara kecil yang mengingatkanku bahwa cinta dan pengkhianatan seringkali berasal dari tempat yang sama. Aku belajar bahwa drama keluarga tidak selalu berakhir bahagia. Kadang, yang tersisa hanyalah ketenangan setelah badai, dan keberanian untuk memaafkan meski hati belum sepenuhnya sembuh. Kini, setiap kali aku melihat orang tua dan anak berjalan beriringan di jalan, aku tersenyum pahit. Hargailah satu sama lain sebelum terlambat, bisikku pelan. Sebab, ketika keluarga menjadi musuh, tak ada tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Dan aku adalah buktinya. Beberapa bulan setelah kematian Rizal, aku pikir segalanya akan tenang. Tapi ternyata, Tuhan masih punya satu bab terakhir untukku. Suatu pagi, aku menerima surat dari pengacara lama suamiku. Di dalamnya ada satu dokumen berjudul Surat Wasiat Rahasia, tertanggal 2 minggu sebelum suamiku meninggal. Tanganku bergetar ketika membukanya. Tulisan tangan Danu terpampang jelas. Jika kebenaran tentang masa laluku terungkap, tolong jangan salahkan siapapun. Sari, aku tahu kesalahanku tak terampuni, tapi aku ingin kau tahu satu hal. Rizal bukan hanya anakku, dia juga adik kandungmu. Aku terhuyung mundur. Dunia seakan berhenti. Adik kandungku? Tidak mungkin. Aku membaca lagi dan lagi. Di dalam surat itu, Danu menjelaskan bahwa ibuku dulu berselingkuh dengan ayahnya sebelum menikah dengan ayahku. Rahasia itu disembunyikan oleh kedua keluarga selama puluhan tahun. Berarti, Rizal bukan hanya anak suamiku, tapi juga memiliki darah yang sama denganku. Artinya, Nadia telah menikahi sepupunya sendiri. Aku menjerit histeris. Semua yang kupikir sudah berakhir, ternyata baru mencapai puncak kegelapan. Rahasia keluarga ini jauh lebih busuk dari yang kubayangkan. Nadia berlari ke kamar ketika mendengarku menangis. Aku menyerahkan surat itu dengan tangan gemetar. Ia membacanya perlahan, lalu terdiam membeku. Wajahnya memucat seperti kehilangan nyawa. Bu, berarti aku. Suaranya terputus. Aku menikah dengan saudara sendiri. Aku tak sanggup menjawab. Hanya air mata yang berbicara. Kami berdua menangis, bukan karena marah, tapi karena sadar betapa hancurnya garis keturunan yang selama ini kami banggakan. Hari itu, kami bakar semua dokumen lama. Foto, surat, sertifikat, semuanya lenyap dalam api.
Aku ingin mengakhiri siklus kutukan yang menghantui keluarga ini selama 2 generasi. Sambil melihat api menjilat kertas, aku berkata pelan, "Cukup sudah. Tak ada lagi rahasia. Tak ada lagi dendam. Yang mati biarlah tenang. Yang hidup harus belajar memulai." Nadia menggenggam tanganku erat. "Aku janji, Bu. Aku nggak akan biarkan masa lalu menghancurkan kita lagi." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memeluknya, bukan sebagai ibu yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang sama-sama terluka, berjuang memaafkan dunia yang kejam. Api padam, tapi di dalam diriku ada nyala baru, nyala keberanian untuk hidup tanpa rahasia. Karena kini aku tahu, drama keluarga terburuk sekalipun bisa menjadi pelajaran terbesar, asal kita berani menatap kebenaran tanpa lari. Dan begitulah kisahku berakhir, bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan kebebasan. Kebebasan dari masa lalu, dari dosa, dan dari cinta yang pernah berubah menjadi racun. Terima kasih sudah mendengarkan kisah yang penuh emosi dan rahasia keluarga ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengingatkan kita semua bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, dan tidak ada keluarga yang terlalu hancur untuk dipelajari darinya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol suka, like, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mendengar kisah Sari dan Nadia ini. Dukung terus kami dengan bergabung di channel ini, tekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga, rahasia kelam, dan cerita nyata yang menyayat hati berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, setiap keluarga punya rahasianya sendiri, tapi hanya keberanian dan cinta yang bisa memutus rantainya.